Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Rosyadi, tetap di channel Sahabat Garden tentunya. Beberapa bulan atau hari yang lalu sudah itu ya, lama ya nggak bikin video lagi, maaf. Ada kesibukan lainnya. Oke, kali ini saya akan membahas ada pertanyaan tentang itu ya, pruning tapi kok nggak keluar bunganya, atau dia malah stuck atau bahkan malah mati, itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Kenapa di pruning kok malah mati ya, atau stagnan? Biasanya yang pertama itu terutama di Indonesia ini, apalagi kalau cuacanya seperti ini, itu hujan atau banyak air. Nah, kenapa kok banyak air itu jadi penyebab kalau di pruning itu mati? Nah, logikanya seperti ini. Lagi banyak-banyaknya tanaman itu membawa nutrisi, menyerap nutrisi dari bawah membawa ke atas, tapi di atas tidak ada pemasakan. Nah, otomatis nutrisinya akan keluar dan dia belum siap untuk mengeluarkan tunasnya. Nah, seperti apa? Untuk lebih jelasnya nanti persiapan untuk pruning itu seperti apa, nanti insya Allah lanjut di part selanjutnya. Untuk kali ini kita bahas tentang penyebabnya dulu ya. Biasanya penyebabnya itu tidak dilakukan metode SPAP. Nah, apa itu SPAP? Stres air atau tanpa pengairan. Terus yang kedua baru dipupuk, yang ketiga diairi, yang keempat di pruning. Nah, itu baru metode yang cocok diterapkan di Indonesia. Mungkin dari beberapa rekan-rekan, oh di saya aja nggak pakai SPAP, nggak pakai stres air aja kok bisa. Lah itu beda ya. Kadang kondisi tertentu ada yang memang airnya tidak terlalu banyak biasanya dia, atau subur sekali, sudah memang benar-benar siap, tunas itu sangat sudah bengkak-bengkak, baru dipangkas itu baru boleh. Tapi kalau untuk keserempaan pembuahan lebih baik di metode SPAP yang biasanya dibahas di grup pengangguran ya, atau dari Om Thomas yang dari Banyuwangi itu anjurannya untuk SPAP. Nah, kenapa SPAP? Karena di Indonesia ini cocoknya di rekayasa ya. Jadi di rekayasa, sebagaimana mestinya kalau di luar sana kan ada musim gugur, ada musim salju ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada musim dingin atau musim salju ya. Karena di sana ada yang beranggapan, yang teman-teman yang dari Jepang kalau nggak salah itu, oh di sini nggak pakai SPAP loh, sudah bisa buahnya juga lebat. Nah, kondisi di sana itu sampai beku, Mas. Kalau sampai beku itu kan tanaman itu nggak bisa nyerap nutrisi. Gimana dia mau nyerap? Mau dibawa aja beku, apa yang mau diserap? Nah, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu, nggak bisa diserap, jadi dia berhenti atau dorman istilahnya. Kalau di istilah pertanian dorman ya, dia tidur sementara. Nah, nanti kalau sudah musim semi, jadi mulai akar itu sudah bisa menyerap nutrisi, atas sudah kena sinar matahari juga. Nah, itu baru dia melakukan aktivitas lagi tanamannya. Jadi dorman ya, atau tidur sementara. Nah, di Indonesia ini diakali dengan SPAP itu. Jadi dia dipaksa untuk tidak menyerap nutrisi sama sekali. Nah, untuk pengkondisian itu ya, kalau di planter bag itu atau pot itu lebih mudah. Tapi kalau di lahan itu agak sedikit lebih sulit, kecuali kalau di greenhouse ya. Kalau di greenhouse bisa, atau lokasinya itu bisa kering sekali itu bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau metode SPAP ini memang sangat cocok diterapkan di Indonesia. Mungkin kalau di negara-negara lain atau beberapa tempat bisa tanpa SPAP, tapi kalau di Indonesia kita anjurkan untuk memakai SPAP seperti itu, supaya buahnya bisa serempak dan tanaman tidak mati. Karena menyerap nutrisi mau disebarkan ke seluruh tubuh tanaman, tapi di situ sebelum disebarkan kan diserap, dibawa ke daun. Nah, setelah dibawa ke daun, baru dari daun ini kan ini ada klorofil ya, jadi hijau daun, dia
Dan di sini di daun ini tempat pemasakan nutrisi. Kalau otomatis kalau daunnya ini nggak ada, gimana masak dulu. Nah, kalau ngakali yaitu di SPAP, jadi dia biasanya kalau di SPAP itu tunas ini bengkak, bisa bengkak. Jadi habis dipupuk dulu boleh dipupuk, habis itu dikeringkan. Habis dipupuk dikasih air yang banyak, terus dikeringkan sampai kering, sampai dia agak layu ujungnya, baru dipupuk terus diairi lagi. Seperti itu bisa. Nah, karena di situ biasanya bengkak ya, matanya sangat bengkak sekali. Nah, itu tumbuh tunas itu yang bagusnya di situ untuk cutting juga bagus, untuk stek batang itu bagus juga, untuk entres juga bagus. Terus nanti dia tunasnya yang tumbuh itu dipotong, insya Allah juga membawa buah seperti itu ya. Dan rata-rata memang yang di Indonesia ini kebanyakan harus SPAP, karena untuk keseragaman pembuahan, keserempaan pembuahan seperti itu. Juga mungkin ada yang potes pucuk aja bisa. Nah, itu biasanya tanpa SPAP bisa, yang penting dikondisikan untuk tanamannya itu subur. Juga jenisnya yang mendukung seperti double skipping, transfigurasi itu, Jupiter itu, Ninel. Nah, itu yang mudah-mudah berbuah itu biasanya dipotes pucuk aja bisa. Yang perlu diketahui, dicoba dulu di daerah masing-masing, misalnya beda, ada yang long, ada yang short, ada yang medium, ada yang short. Jadi potes pucuknya ada yang mintanya di ujung-ujungnya, ada yang mintanya agak tengah sekitar 12-an mata tunas, ada yang pendek. Itu kalau pendek ya enggak potes pucuk lah, pruning. Tapi kadang biar bisa menikmati buah terus, dipotongnya bergantian, enggak sekaligus gitu. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan tentang matinya tanaman. Nah, untuk beberapa faktor lain ada juga, nanti saya jelaskan setelah video ini ya. Untuk bibitnya ini ready, ini bisa diorder insya Allah. Untuk harganya silakan langsung chat di WA, karena ada harga promo ya, sekarang harga promo. Oke, terima kasih telah menonton channel dari Sahabat Garden. Saya Imam Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.